Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semuanya? Bertemu kembali kepada kami dalam pembelajaran matematika, yaitu untuk pada hari ini yang kita bahas yaitu berkenaan dengan relasi dan fungsi. Anak-anak ada yang tahu pengertian relasi dan fungsi? Nah, secara bahasa Indonesia, relasi itu diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu hubungan. Sehingga kalau dikaitkan dengan matematika, maka ini berkaitan dengan dua himpunan. Jadi relasi dan fungsi itu diartikan hubungan antara dua himpunan. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu berkenaan dengan relasi. Nah, relasi tadi hubungan. Nah, sekarang memahami konsep relasi dua himpunan. Dan yang kedua, menyajikan relasi dengan tiga cara nanti. Ya, sebelumnya yaitu memahami konsep relasi dua himpunan. Perhatikan anak-anak, yaitu ada sekumpulan anak-anak yang ingin membeli buku di toko buku. Di mana di sini yaitu ada Risa, ada Santi, ada Adib dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli buku novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, dari kalimat tersebut maka dapat diambil dua himpunan. Himpunan yang pertama atau himpunan A yaitu nama-nama siswa. Kemudian himpunan yang kedua atau himpunan B jenis buku yang dibeli. Hubungan antara dua himpunan A dan himpunan B tersebut dapat disajikan seperti tabel di samping. Perhatikan pada tabel tersebut. Himpunan A yaitu nama anak Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B novel, jenis bukunya novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, itulah pengertian konsep dua himpunan yang disebut dengan relasi. Selanjutnya perhatikan, dari himpunan tadi, dari himpunan A dan himpunan B, maka dapat dihubungkan antara himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan sebagai berikut, yaitu buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Sehingga hubungan antara relasi himpunan A dan himpunan B adalah buku yang dibeli. Itu relasi dari A ke himpunan B. Selanjutnya kita balik. Relasi dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan sebagai berikut, yaitu siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Maka dari pengertian relasi tersebut, maka relasinya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah siswa yang membeli.
Saya ulangi lagi, untuk yang himpunan A ke himpunan B relasinya yaitu buku yang dibeli, dan relasi himpunan B ke himpunan A relasinya siswa yang membeli. Itulah pengertian atau untuk memahami tentang relasi. Selanjutnya yang kedua, bagaimana untuk menyatakan relasi? Untuk menyatakan relasi ada 3 macam. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan pasangan berurutan. Yang ketiga dengan diagram kartesius. Perhatikan untuk sajian relasi yang berbentuk diagram panah. Sesuai dengan relasi yang di atas tadi, yaitu relasi himpunan A ke himpunan B, yaitu relasinya buku yang dibeli. Maka untuk nama siswa himpunan A, Risa, Santi, Adib, dan Bara, itu dikasih bulatan atau lingkaran. Begitu juga untuk jenis bukunya, buku novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kemudian dikasih lingkaran. Nah, relasinya tadi yaitu buku yang dibeli. Maka Risa untuk diagram panahnya diarahkan ke novel. Santi diagram panahnya diarahkan ke novel. Adib diagram panahnya diarahkan ke buku komputer. Adib juga diagram panahnya diarahkan ke buku kesehatan. Kemudian Bara diagram panahnya diarahkan ke buku pertanian. Itulah penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Kemudian kebalikannya, relasi dari himpunan B ke himpunan A, yaitu siswa yang membeli. Jadi yang di depan himpunannya jenis-jenis buku, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Kemudian himpunan yang keduanya yaitu himpunan A, nama siswa Risa, Santi, Adib, Bara. Kemudian diagram panahnya, novel diarahkan diagram panahnya ke Santi dan Risa. Buku komputer diagram panahnya diarahkan ke Adib. Buku kesehatan diagram panahnya diarahkan ke Adib. Buku pertanian diagram panahnya diarahkan ke Bara. Itulah penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya yang kedua, penyajian relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Yang pertama tadi himpunan A ke himpunan B, maka pasangan berurutannya yaitu ini harus dikasih himpunan, kurung awalnya dulu, baru buka kurung Risa, novel, Santi, novel, buka kurung Adib, buku komputer, tutup kurung, lagi Adib, buku kesehatan, yang yaitu Bara, buku pertanian. Itulah relasi yang dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Selanjutnya relasi dari himpunan A ke relasi dari himpunan B ke himpunan A, maka dapat dinyatakan himpunan buka kurung novel, Risa, buka kurung novel, Santi, tutup kurung, buku komputer, Adib, buku kesehatan, Adib, buku pertanian, Bara. Itulah penyajian relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga,
Relasi dinyatakan dalam diagram Kartesius. Perhatikan diagram Kartesius di bawah ini. Sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Maka relasinya himpunan yang di depan itu ditaruh pada garis mendatar. Kemudian himpunan yang dikenai relasi ditaruh pada garis yang vertikal atau tegak, di mana garis horizontalnya, garis bawahnya yaitu Risa, Santi, Adib, Bara. Untuk garis vertikalnya novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Untuk menentukan titik koordinat Kartesiusnya seperti menentukan titik koordinat. Tadi berarti Risa novel, berarti Risa dulu baru ditarik ke atas novel, titiknya itu. Kemudian Santi ditarik ke atas, yaitu novel juga. Kemudian Adib ditarik buku komputer, titiknya itu. Kemudian Adib juga buku kesehatan. Kemudian Bara yaitu dengan buku pertanian. Itulah relasi yang dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua kebalikannya, relasi himpunan B ke himpunan A, yaitu siswa yang membeli. Karena yang di depan himpunannya yaitu jenis buku, maka garis mendatarnya yaitu novel, buku komputer, buku keterampilan, buku kesehatan, buku pertanian. Untuk garis tegaknya, vertikalnya Risa, Santi, Adib, Bara. Novel yaitu yang dibeli Risa, berarti ditarik ke atas. Novel titik Risa. Novel titik Santi, ditarik ke atasnya. Buku komputer Adib. Buku kesehatan Adib lagi. Kemudian buku pertanian Bara. Itulah relasi yang dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, itulah pengertian daripada relasi dan cara penyajian relasi. Selanjutnya fungsi. Fungsi di sini nanti yang akan dibahas yaitu memahami konsep fungsi dan fungsi korespondensi satu-satu. Perhatikan konsepnya fungsi. Di sini langsung saya berikan cara penyajian fungsi. Untuk cara penyajian fungsi juga ada 3 cara, yaitu sama dengan relasi itu tadi, dengan diagram panah, dengan pasangan berurutan. Yang ketiga dengan diagram Kartesius. Fungsi ini merupakan relasi khusus, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B, atau setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Itulah pengertian dari fungsi. Sekarang perhatikan untuk contoh fungsi, antara fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan diagram tersebut, di mana di situ ada diagram panah, yang satu fungsi, yang sebelah kiri bukan fungsi, yang sebelah kanan fungsi. Yaitu anggotanya himpunan A ada 3 dan himpunan B ada juga. Untuk himpunan A-nya A
B, C itu anggotanya. Untuk himpunan B-nya anggotanya X, Z, Z. Nah, perhatikan diagram panah tersebut. Diagram yang pertama, A diarahkan anak panahnya ke X, B diarahkan anak panahnya ke Y, C diarahkan anak panahnya ke Z. Itu merupakan fungsi. Nah, itu contoh satu. Jadi anak-anak nanti dibaca sendiri ya. Untuk yang terakhir, ini untuk fungsi. A diarahkan anak panahnya ke Z, B anak panahnya diarahkan Z juga, C juga diarahkan ke Z juga. Maka itu juga merupakan fungsi. Dari contoh setiap diagram panah yang ada di sebelah kanan tersebut, tidak ada anggota A yang tidak dipasangkan. Jadi semua anggota A terpasangkan semua. Itulah pengertian daripada fungsi. Nah, sekarang yang kedua yang bukan fungsi. Perhatikan diagram panahnya. Himpunannya sama, ada himpunan A, ada himpunan B. Anggotanya himpunan A, B, C. Anggota himpunan B-nya X, Z, Z. Untuk diagram panahnya, yang pertama, A, anak panahnya diarahkan ke X. Yang B tidak ada pasangannya. Dan C, anak panahnya diarahkan Z. Itu bukan merupakan fungsi. Karena kenapa kok bukan fungsi? Karena anggota A ada yang tidak dipasangkan. Yaitu mana? Anggota himpunan B. Selanjutnya perhatikan untuk diagram panah yang di bawahnya. A, anak panahnya diarahkan ke Z. A, anak panahnya diarahkan ke Z. C, anak panahnya diarahkan ke X. Itu juga bukan merupakan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan, yaitu anggota apa? Yaitu B. Selain tidak ada yang ganda atau double, yaitu mana? Anggota himpunan A ada double 2. Jadi itu juga bukan fungsi. Dengan demikian, maka yang dinamakan dengan fungsi, maka yang pertama yaitu anggota himpunan A tidak ada boleh yang kosong. Yang kedua tidak boleh ada yang double. Itulah pengertian fungsi kalau dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, pasangan berurutan. Untuk pasangan berurutan ini, perhatikan himpunan yang di depan. Perhatikan pasangan berurutan yang termasuk fungsi, di mana anggota himpunan atau koordinatnya yang di depannya, yang di depan tidak boleh double. Itu kalau ciri-ciri daripada pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Coba contoh yang satu, yang fungsi A, X, B, Y, C, Z. Jadi yang di depan itu tidak ada yang sama, yaitu A, B, C. Contoh yang kedua, A, X, B, X, C, Z.
Nah, itu juga merupakan fungsi karena yang di depan juga tidak ada yang double, yaitu A, B, Z. Walaupun yang kedua pasangannya ada yang double, maka itu merupakan fungsi. Kemudian contoh yang ketiga, A, Z, B, Z, C, Z. Itu juga merupakan fungsi. Kenapa kok merupakan fungsi? Karena yang di depan tidak ada yang double. Walaupun yang kedua pasangannya semuanya sama. Itu merupakan fungsi. Nah, sekarang untuk membedakan yang bukan fungsi, perhatikan contoh yang satu yang bukan fungsi. Yang pertama A, X, A, Z, C, Z itu bukan fungsi. Karena apa? A-nya ada dua, yaitu A, X dan A, Y. Itu bukan fungsi. Contoh yang kedua, A, X, B, X dan B, Z itu juga bukan fungsi karena B-nya ada double. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, C, X, C, Z, C, Z itu juga bukan fungsi karena yang di depan double semuanya, itu C, 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 C itu jadi tidak boleh, jadi itu bukan fungsi. Itulah untuk fungsi yang dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi himpunan yang di depan tidak boleh double. Kalau double berarti bukan fungsi. Selanjutnya yaitu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius. Perhatikan yang diagram Kartesius di bawah ini. Yang pertama atau yang sebelah kanan itu ada garis datarnya 0 sampai 5, kemudian garis tegaknya juga 0 sampai 5, di mana di situ titik koordinatnya 1,2, 2,4, 3,3, 4,3. Itu merupakan contoh diagram Kartesius yang merupakan fungsi. Jadi yang himpunan pertama tidak ada yang double, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh yang bukan fungsi dalam diagram Kartesius. Perhatikan diagram yang sebelah kiri. Baik garis mendatar maupun garis tegaknya ada 0 sampai 5. Di situ disebutkan titik 1,2, terus 2,3, terus ada lagi 2,4, terus ada titik koordinat lagi 3,1. Dan yang terakhir 3,3. Itu merupakan bukan fungsi, contoh yang bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena ada angkanya yang double, yaitu 2,3 dan 2,4. Selain itu ada 3,1 dan 3,3. Jadi ada di depannya ada double. Yang pertama 2, yang pertama 2, yang kedua 3. Jadi itu bukan fungsi. Itulah pengertian fungsi yang dinyatakan dalam bentuk yang pertama diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, dari pengertian atau pemahaman konsep fungsi tadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, itu yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B.
Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Itulah pengertian daripada fungsi. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan banyaknya himpunan A dan kehimpunan B untuk menentukan banyaknya fungsi? Coba perhatikan. Jika banyaknya anggota himpunan A, yaitu dilambangkan sama dengan N buka kurung A besar, dan banyaknya anggota B, yaitu N buka kurung B besar. Maka untuk menentukan banyaknya fungsi, yang pertama, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, yaitu sama dengan banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Itu kalau dari himpunan A ke himpunan B. Jadi dibalik nanti. Yang kedua, banyaknya yang fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Itulah untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan A. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh, jika A himpunan A, B, maka banyaknya anggota himpunan A itu ada dua, yaitu A dan B. Sedangkan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka banyaknya anggota himpunan B yaitu ada 5. Yaitu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota himpunan B ada 5. Maka banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B tadi ada 5. Banyaknya anggota A ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Itu sama dengan 5 kali 5. Sama dengan 25. Jadi banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B sebanyak 25. Kemudian kalau dibalik, banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A, yaitu A sama dengan banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Maka sama dengan, karena banyak anggota A ada 2, banyaknya anggota B ada 5, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Maka banyaknya himpunan dari himpunan B ke A adalah 32. Itulah untuk pemahaman tentang fungsi. Saya lanjutkan untuk yang berkenaan dengan fungsi. Selanjutnya yaitu fungsi korespondensi 1-1. Kami nanti di sini akan menjelaskan dengan cara diagram panah. Dengan diagram panah. Perhatikan diagram panah yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Sebelah kanan itu merupakan fungsi, tetapi bukan korespondensi 1-1. Yang sebelah kiri merupakan fungsi atau korespondensi 1-1. Kenapa kok 1-1? Karena setiap anggota yang ada di A
dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Sebaliknya, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Itulah yang dinamakan fungsi korespondensi satu-satu. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu memiliki pasangan satu. Ya, makanya disebut dengan korespondensi satu-satu. Kemudian perhatikan yang selanjutnya. Dari fungsi korespondensi satu-satu itu tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Yang B atau yang kedua, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut, maka mengakibatkan dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka banyaknya anggotanya harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Itulah pengertian fungsi korespondensi satu-satu. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan banyaknya fungsi korespondensi satu-satu seperti pada fungsi di atas? Coba perhatikan. Jika terdapat himpunan A dan himpunan B dengan banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, di mana N itu banyaknya fungsi korespondensi satu-satu, maka dari banyaknya kemungkinan dari himpunan A ke himpunan B dapat dituliskan sebagai berikut. N kali N itu banyaknya anggota, baik itu anggota himpunan A maupun anggota B, yaitu N dikali buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali N dikurangi 2 tutup kurung dikali N dikurangi 3 tutup kurung dikali sampai jenjang banyaknya anggota himpunan itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau banyaknya anggota 3 maka berhentinya dikurangi 2. Kalau banyaknya anggota 5 maka dikurangi sama dengan 4. Sehingga untuk menentukan banyaknya fungsi korespondensi satu-satu jika banyaknya anggota A dan anggota B-nya sama, yaitu contohnya misalnya ada 3, begitu juga untuk yang B ada 3, maka banyaknya fungsi korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian menurun sama dengan 6. Itu contoh kalau anggotanya 3. Contoh 2, kalau anggotanya ada 5, baik itu himpunan A maupun himpunan B, maka banyaknya fungsi korespondensi satu-satu A ke B adalah, maka dapat dituliskan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 sama dengan 120. Itulah contoh-contoh untuk
fungsi korespondensi 1-1. Selanjutnya demikianlah apa yang dapat sampaikan untuk pengertian relasi dan fungsi, baik itu fungsi sendiri maupun fungsi korespondensi 1-1. Selanjutnya untuk anak-anak perhatikan soal yang kami berikan, yaitu yang harus atau wajib dikerjakan untuk anak-anak di rumah setelah memperhatikan keterangan atau penjelasan dari Pak Romli tersebut, yaitu ada 2 soal. Yang pertama, diketahui hasil ulangan matematika 5 siswa kelas 8A sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8, Amir dan Dewi memperoleh nilai 7, Fani memperoleh nilai 6 dan Dion memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B-nya menyatakan himpunan nilai siswa, pertanyaannya, yang A, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang B, sajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut dalam diagram panah, pasangan urutan, dan diagram kartesius. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, jika A, himpunan A, B, C, maka banyaknya anggota A ini saya sebutkan langsung ada 3, yaitu A, B, C. Kemudian himpunan yang kedua B, 1, 2, 3, 4, maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 4. Pertanyaannya, tentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Yang B, banyaknya fungsi dari himpunan B ke A. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.